Victorian. I've got a pain in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Corin Queridariani dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan mengenai teori Schumpeter dan teori Keynes. A. Teori Schumpeter. Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya dalam buku Theory of Economic Development yang terbit di Jerman tahun 1911, yang kemudian diuraikan dan direvisi Business Side tahun 1939 dan Kapitalisme, Sosialisme, and Demokrasi tahun 1943 dalam mengalami perubahan penting. Makna pembangunan ekonomi. Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang menetap seperti ini, terkandung keseimbangan persaingan sempurna. Tidak ada laba, tidak ada suku bunga, tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan tidak ada pengangguran terpaksa. Keseimbangan ini ditandai oleh apa yang menurut istilah Schumpeter disebut arus sikular, yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dan dari tahun ke tahun. Sama halnya dengan sirkulasi dalam darah pada organisme binatang. Inovasi terdiri dari pengenalan baru, pengenalan metode produksi, pembukaan pasar baru, penguasaan sumber penawaran baru, bahan mentah atau barang semi manufaktur, pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti pemerataan modal. Schumpeter memberikan peranan inovator tidak kepada kapitalis, tetapi kepada pengusaha. Pengusaha bukanlah seorang manusia yang mempunyai kemampuan manajemen biasa, tetapi seorang yang memperkenalkan sesuatu yang baru. Pemutusan arus sikular. Modal Schumpeter berawal dengan pemutusan arus sikular melalui inovasi dalam wujud produk baru oleh seorang pengusaha guna memperoleh laba. Dalam rangka memutus arus sikular, para pengusaha yang melakukan inovasi tersebut dibiayai oleh perluasan kredit bank. Secara singkat, pengusaha merupakan tokoh kunci di dalam analisa Schumpeter. Mereka menghasilkan pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan putus-putus, dan gerakan siklus merupakan biaya pembangunan ekonomi di bawah kapitalisme. Suatu ciri tetap perjalanannya yang dinamis. Proses berakhirnya kapitalisme. Menurut Schumpeter, kapitalisme hanya dapat mempertahankan diri sejauh pengusaha bertindak seperti kesatria dan pionir. Tetapi, inovator yang berarti seperti itu dirusak oleh kapitalisme sendiri, yang melandaskan dirinya pada sikap nasional, skeptis, dan ingin tahu itu meresap keseluruhan masyarakat kapitalis. Akibatnya, muncul 3 tekanan yang merupakan awal dari kematian kapitalisme secara perlahan. Yang pertama, kemerosotan fungsi kewirausahaan. Yang kedua, kehancuran keluarga borjuis. Yang ketiga, kerusakan kelembagaan masyarakat kapitalis. Kritik terhadap teori Schumpeter. Yang pertama, keseluruhan teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang dianggap sebagai pribadi yang ideal. Yang kedua, menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah akibat dari proses siklus. Yang ketiga, pendapat Schumpeter bahwa perubahan siklus merupakan akibat inovasi itu tidak benar. Yang keempat, Schumpeter menganggap inovasi sebagai sebab utama pembangunan ekonomi. Yang kelima, Schumpeter dalam teorinya terlalu banyak menekankan pentingnya kredit bank. Yang terakhir, analisa Schumpeter mengenai proses peralihan dari kapitalisme ke sosialisme itu tidak benar. Teori Keynes. Teori Keynes tidak menganalisa masalah-masalah negara terbelakang. Sebaliknya, teori ini berkaitan dengan negara kapitalis maju. Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara.
Semakin berpendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya. Demikian sebaliknya, volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam general teorinya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrod, Domar, Joan, Robinson, dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk model pertumbuhan ekonomi. Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu yang pertama, kemampuan kita mengendalikan penduduk. Yang kedua, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil. Yang ketiga, kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan. Yang keempat, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Penerapan teori Keynes pada negara terbelakang. Teori Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosioekonomi, hanya berlaku pada ekonomi kapitalis, demokratis yang telah maju. Sebagaimana yang dituliskan Peter, ajaran praktis Keynes merupakan bibit yang tidak dapat dipindahkan ke arah seberang. Ia akan mati di sana dan bahkan menjadi beracun sebelum mati. Tetapi tanah Inggris, tanaman ini tumbuh dengan subur dan menjanjikan buah dan keteduhan. Begitu juga saran yang pernah dikemukakan Keynes. Asumsi Keynes pada negara terbelakang. Yang pertama, pengangguran siklus. Yang kedua, analisa periode jangka pendek. Yang ketiga, ekonomi tertutup. Yang keempat, penawaran lebih faktor komplementer dan faktor tenaga kerja. Yang kelima, tenaga kerja dan modal secara serempak menganggur. Peralatan ekonomi Keynes dan negara terbelakang. Yang pertama, permintaan efektif. Yang kedua, kecenderungan konsumsi. Yang ketiga, kecenderungan menabung. Yang keempat, kecenderungan marginal modal. Yang kelima, suku bunga. Yang keenam, multiplier. Yang ketujuh, langkah-langkah kebijaksanaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.